Kategori pengusaha dikenakan pajak itu atau gimana sih bahasanya, Pak? Diminta lagi nih, pajak apaan lagi nih? Ya berarti kan omsetnya naik. Oh bener. Pemerintah benar-benar menggalakkan dunia usaha nih, Pak. Oh ini baru? Baru tahun ini. Baru tahun ini? Iya. Wah, jadi untuk pajak restoran itu untuk orang yang makan di tempat atau untuk orang yang Take away. take away kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini secara ringan kami akan mengupas permasalahan tentang masalah yang kadang membuat para pelaku usaha takut. Kan pada tayangan kemarin kita udah sedikit mengulas tentang pajak. Nah, kali ini saya benar-benar datangkan orang pajaknya dengan Mas Agus. Mas Agus. Ya. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik. Dan satu lagi Pak Edwin. Bagian Pak Edwin bagian penyuluh juga. penyuluh pajak. Jadi ini bapak-bapak ini para penyuluh pajak. Nah, jadi kadang-kadang pelaku usaha itu takut ya dengan mendengar kata pajak ya. Ya Pak ya? Ya, betul. Serem nggak Pak kantornya Pak? Oh enggak sih. Enggak ya, nggak serem kan ya? Sekarang ada. Sekarang harus terang-terangan lah Pak ya. Nah, kan tetapi sebenarnya hal yang ditakuti itu sebenarnya setelah dijalani dengan benar step by stepnya, maka sebenarnya hal yang ditakuti itu Iya, benar. kayaknya nggak perlu ditakuti ya Pak ya sebenarnya. Dan tidak sesulit yang dibayangkan. Itu tidak sesulit yang dibayangkan, kayak lagu loh Pak. Kayak Pak, saya nggak bisa banyak basa-basi tentang pajak ya sebenarnya. Jadi kita langsung aja pertanyaan ini, sudah beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan titipan juga. Tapi yang paling penting ini, nah untuk pelaku usaha perorangan yang berada di jalan utama Kota Balikpapan ini, itu kategorinya ada kategori pengusaha dikenakan pajak itu atau gimana sih bahasanya Pak? Jadi gini, kalau tadi kan mungkin resto dari awal ya, mungkin ketakutan yang tidak beralasan tadi ya. Kita tuh takut kalau misalnya memang tidak paham biasanya kan. Kalau tidak paham jadi takut. Iya. Jadi merasa sulit kan sebetulnya. Terus kalau nggak kenal juga kita jadi nggak bisa deket kan, nggak bisa cinta gitu. Kalau misalnya kalau orang kan kalau nggak kenal yang mana bisa cinta. Kemudian kalau tidak jujur juga. Kalau kita benar itu nggak ada rasa takut lagi. Kalau nggak jujur itu jadi gelisah, khawatir. Nah itu yang membuat takut. Gini-gini ya Pak. Gelisah. Gitu. AC-nya dingin terus. Dari definisi pajak sendiri ya. Iya. Pajak itu adalah kontribusi wajib sebetulnya. Warga negara kepada negara yang dapat dipaksakan tetapi dengan undang-undang untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebesarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk yang pelaku usaha yang di perorangan di jalan-jalan yang utama jalan Balikpapan ini ya, itu sebetulnya kalau dari segi PPH pajak penghasilan atau dari pajak pusat, itu yang sebagai patokannya adalah penghasilan. Ya, karena objek dari pajak itu penghasilan. Omset atau laba? Omset Pak ya. Omset. Mungkin Mas Agus akan banyak. Ya, bagus. Jadi kalau memang di pinggir jalan ya, kalau perhitungan perpajakan kan kita lihat dulu Mas ya, objeknya apakah orang pribadi bentuknya atau badan usaha. Karena di kategori wajib pajak itu seperti itu ada dua ya. Nah kalau yang di pinggir jalan misalkan kalau baik, jadi sebenarnya bukan kategori dia di pinggir jalan atau bukan, tapi apakah dia orang pribadi atau badan usaha. Karena ini nanti akan berkaitan dengan metode atau cara perhitungannya. Ya kalau misalkan orang misalnya di pinggir jalan, kemudian dia adalah orang pribadi yang punya. Orang pribadi kan berarti ya punya usaha-usaha. Nah itu tinggal dikalikan aja omsetnya berapa, dikalikan dengan tarif. Jadi hitungannya dari omset. Omset. Ya memang. Ya ini kalau kita lihat dulu, kalau misalkan dia memang punya usahanya besar, ya berarti cara perhitungannya juga beda lagi kan gitu. Gitu. Karena memang dilihat tadi kan, entah itu jadi gini, bukan hanya di pinggir jalan ya, baik misalkan di pelosok atau di pedalaman segala macam, itu konsepnya cuma dua, lihat apakah dia badan usaha atau orang pribadi. Gitu. Berarti dilihat dari jenis usahanya Pak ya? Gini, kita tambahin ya. Jadi pajak itu ada pajak pusat dan daerah. Mungkin yang pelaku ekonomi bingung tuh, kenapa saya udah bayar pajak restoran atau pajak reklame tetap bayar pajak juga gitu, PPH-nya. Nah jadi gini, ada dua jenis pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu yang PPH, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN itu yang kalau kita beli barang biasanya. Atau PBB, pajak bumi dan bangunan, tapi yang bukan perkotaan.
Nah, untuk pajak daerah ada retribusi daerah namanya. Selain pajak daerah ada retribusi daerah. Nah, untuk yang seperti tadi yang atas pertokoan tadi ya itu mungkin kena di retribusi daerah. Retribusi jasa usaha jadi. Kalau retribusi itu berarti masuknya ke daerah, pemerintah daerah. Kalau udah berbau pajak masuknya ke negara. Ke pusat. Ya. Jadi kalau retribusi itu atas pembayaran jasa yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita misalnya boleh berusaha di pinggir jalan seperti ini protokol. Itu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, kita bayar retribusi daerahnya. Retribusi daerah namanya. Nah, itu kebanyakan orang awam tuh bingung, Pak. Jadi dia udah bayar pajak ini, penghasilan, terus diminta lagi nih pajak apaan lagi nih? Datang lagi orangnya, beda bu ini. Ya, tahu sendiri yang dihadapin ibu-ibu gimana. Jadi kalau pajak daerah ada 2 jenis sih sebetulnya. Pajak jasa usaha, dia akan punya usaha, ada retribusi daerahnya. Tapi kalau misalnya lokasinya di pasar, ada jasa kebersihannya, retribusi kebersihan. Itu retribusinya. Masuknya ke daerah juga. Ya, itulah tadi sedikit perbedaan antara pajak dan retribusi. Kalau pajak masuknya ke negara, dan kalau retribusi masuknya ke daerah. Nah, yang sering kita banyak temukan di restoran-restoran ya Pak ya, kan udah ada tuh. Di Struk biasanya kan ada tuh. Di Struk ada, terus ada bannernya Pak Wali Kota biasanya. Stempelnya Wali Kota. Itu masuknya ke daerah. Nah, itu oke. Kemudian yang kedua ini Pak. Tadi pelaku usaha tersebut sudah membayar pajak. Nah, terus apa yang mereka dapatkan untuk setelah membayar pajak itu apa manfaat? Saya taat bayar pajak nih. Tapi terus gunanya buat saya apa? Kalau yang untuk tadi yang pajak daerah ya retribusi. Nah, berarti kan dari Pemda akan memberikan izin lebih lanjut untuk jasa usahanya. Masih boleh berusaha di lokasi tersebut. Kalau retribusi daerah retribusi jasa usahanya. Tapi kalau PPH pajak penghasilan itu jadi gini, APBN kita yang kan masuk pajak PPH-nya masuk pajak pusat ya. APBN kita negara kita itu 80% dari pembayaran pajak. Sumber utama penerimaan negara itu dari pajak. Pajak itu. Kalau memang tidak membayar, maka sebagian besar pembiayaan pemerintah akan tidak bisa dibiayai. Pemerintah pusat terutama. Satu Indonesia ini. Dan pembangunan IKN juga terhambat juga. Ada undang-undangnya itu. Udah dibuat undang-undangnya. Mungkin saya nambahin ini. Jadi kalau dalam sebenarnya pajak pusat sama pajak daerah kan tujuannya sama, manfaatnya juga sama. Secara tidak langsung tuh kita menerima manfaatnya. Secara tidak langsung ya. Kalau pajak daerah kan nanti masuknya ada pendapatan asli atau PAD ya di situ. Pendapatan asli daerah nanti masuk ke situ. Kalau dari yang pajak pusat kan nanti masuknya APBN, nanti lari juga sebenarnya ke daerah. Nanti digabung jadi pendapatan daerah baru digunakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Atau misalkan udah perbaikan jalan ya. Jalan ini kalau dilihat jalan di Balikpapan ini kan ya paling hanya daerah-daerah tertentu saja. Beda kalau daerah-daerah yang di lain ya di luar kota mungkin banyak yang bolong-bolong. Kalau di Balikpapan kan ya alhamdulillah kita bisa manfaatkan jalan yang bagus. Kemudian juga seperti kebersihan ya. Kalau Balikpapan ada, kalau pagi biasa kalau kita berangkat kerja gitu kan tuh sudah banyak ada pasukan oren gitu kan. Nah itu kan sudah mereka juga salah satunya gaji mereka juga. Kemudian untuk pelayanan publik segala macam itu tujuannya memang untuk itu. Jadi kalau memang misalkan banyak orang pesan udah kan kita demo nggak usah bayar pajak kan bahaya gitu kan. Nanti kalau jalan rusak siapa yang bayar, jembatan misalkan kayak jembatan yang dulu yang di Tenggarong jembatannya putus, mau benerin lagi mau bayarnya pakai uang siapa kan. Ya masa mau ngutang-ngutang lagi kan kita nggak mau kan. Nanti utang negara nambah-nambah terus, kasihan juga nanti kan anak cucu kita. Jadi pajak ini sebenarnya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Kembali ke kita sendiri karena ya kita hidup juga dari negara. Kalau boleh saya nambahkan nih Pak. Kalau misalnya alokasi penggunaan dana pajak itu untuk pembangunan fasilitas umum, dan publik juga, pendidikan, kemudian kesehatan, dan banyak pariwisata juga ada alokasi dana pajak itu untuk
ke sana, ke sektor-sektor Untuk tersebut. perkembangan Iya. sektor-sektor usaha ya. Keamanan ketertiban terutama yang penting. Keamanan dan ketertiban itu penting. Jadi kita bisa berusaha dengan nyaman, dengan tenang. Kalau keamanannya dan ketertibannya sudah terjamin kan. Iya. Nah, untuk membayar para polisi, tentara dan tenaga keamanan itu kan perlu. Iya. Nah, itu dari uang pajak alokasinya. Biar aparat juga rajin-rajin. Terus kemudian untuk Pak, untuk kalau misalnya dari suatu badan usaha ya atau suatu pelaku usaha Benar. dengan membayar pajak itu dia kredibilitasnya tuh naik gitu. Menandakan bahwa keuangannya tuh bagus. Dia tidak kesulitan keuangan. Ya. Kredibilitasnya juga naik, gengsinya naik. Saya bisa bayar pajak gitu kan. Gitu. Nggak sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, benar. Apalagi kalau misalnya masih mau berkembang lagi usahanya kan. Nah, kalau mau pinjam ke bank juga itu kan dilihat juga. Dilihat juga Pak ya. Track recordnya gimana, Oh, iya. bayar pajaknya gimana. Oh. Jadi lebih profesional juga jadi. Oh, benar, Terlihat Pak. lebih profesional. Mantap. Nah, kalau terkait UMKM nih Pak, ada pertanyaan tentang omset. Di antara itu 500 juta. Emang 500 juta itu level mana sih Pak? Sebenarnya saya bingung. Itu lihat dari omset di bawah 500 juta itu kan kalau misalnya kalau karyawan ya, karyawan kan ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau pengusaha penghasilan tidak kena pajak kah yang di bawah 500 itu atau gimana ini? Ya, jadi kalau sebenarnya kan kalau yang sebelumnya di Iya. tahun 2020 sebelum tahun 2002 lah. 2022 ya. Oh ya. Ya, itu kan dia masuk penetapannya semuanya kena ya. Pelaku usaha dikenakan semua kena 0,5%. Baik yang omsetnya cuman kita jual sebulan misalnya 100.000 gitu kan, atau misalkan yang cuma 1 juta, orang pribadi itu harus bayar pajaknya 0,5%. Nah, di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu ya ini kayaknya kesian nih, misalkan contohnya orang yang pedagang keliling orang pribadi pedagang keliling asongan gitu kan, masa dimintain juga bayar pajak 0,5%, padahal dia untuk hidup aja susah gitu. Iya. Nah, akhirnya pemerintah ngasih range nih 500 juta. Nah, 500 juta ini diambil dulu kalau dalam aturan perpajakan dulu kalau dianggap sebagai pengusaha kena pajak, kayak PKP pengusaha PKP. kena pajak, kita batasannya dari 500 juta. 500. Walaupun sekarang sudah dirubah jadi 4,8 miliar. Oh. Jadi batasannya dari 500 juta per tahun. 500 juta di bawahnya berarti Bawahnya tidak kena pajak. Pajak ke atas baru dibayar adalah misalkan Selisihnya, saja. selisih dari 500 itu. Iya. Misalnya omsetnya dia 550 berarti 50 itu. Iya, 50 itu dikali 0,5%. Nah, itu yang orang-orang takut, Itu baru, Pak. ini baru memang. Oh, ini baru. Baru di tahun ini. Baru tahun ini. Iya. Jadi baru dikasih insentif sama pemerintah lagi nih, kasih insentif lagi untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang lebih berkembang lagi, lebih survive lagi, apalagi di masa pandemi ini dikasih tadi yang tadi Bapak bilang PTKP. Iya. Kalau untuk orang pribadi penghasilan tidak kena pajak. Iya. Nah, ini untuk usaha kecil dikasih batasan omset tidak kena pajak. 500 juta setahun ya, 1 tahun pajak. Oh, dalam 1 tahun perhitungannya omsetnya. Dari Januari sampai Desember. Jadi kalau dari Januari lagi, ya nol lagi. Dari Januari sampai Desember dihitung pajaknya 499 juta. Alhamdulillah. Tapi kalau saya sih berdoanya gini, Mas. Iya. Berdoanya moga-moga tahun depan bayar pajak. Kenapa? Kenapa gitu kan? Ya berarti kan omsetnya naik. Oh, bener. Jadi laku. Berarti kan usahanya berkembang kan gitu kan? Kembang terus Iya. ambil mobil lagi. Tapi ini dikhususkan buat orang pribadi ya. Oh, Khusus buat orang pribadi. pribadi maksudnya pengusaha-pengusaha. Pengusaha atas nama pribadi. Kan tadi Ah, kita iya, iya benar. wajib pajak kan ada orang pribadi sama badan usaha. Badan usaha. Yang dapat pasti PTKP yang untuk 500-an 500 ini adalah untuk orang pribadi. untuk orang pribadi. Iya. Kalau PT enggak. PT enggak. Tetap Karena bayar. dianggap mampu gitu kan. Oh iya, PT kan badan ya. Kalau bikin badan usaha kan berarti dianggap mampu. Oh iya, benar. Terus juga ini cuma berlaku 7 tahun ya. 7 tahun. Hanya 7 tahun. 2022 Dia sampai baru berdiri sekarang ini. oh gitu. Heeh. Berlaku sampai 2029. Iya. Kalau itu dia harus menggunakan tarif normal. Tarif normal. Iya. Jadi ini Oh, insentif aja pemberian fasilitas supaya dia berkembang. berarti memang pemerintah benar-benar menggalakkan dunia usaha ini, Pak. Ya? Betul. Usaha pribadi. Betul. Sampai-sampai pemerintah memberikan program seperti itu. Dia Tahu, undang dicantumkan sudah dicantumkan di undang-undang. lebih kuat. sekarang. Lebih kuat. Iya. Nah, oke. Jadi ya buat apa takut bikin usaha sekarang? Nggak usah mikirin pajak lagi sudah. Tapi kalau memang langsung beromset
700-800 juta Bayar ya. lah gitu ya. Tapi ya perhitungannya berapa persen Pak dari selisih itu? Masih setengah Setengah persen. persen. Setengah persen. Coba kalau misalkan hitung ini, misalkan dari 700 juta 700. setahun ya, Ah. dikurangin dulu 500 juta berarti Ya, 200. 200. 200 dikalikan 200 juta kan? 200 juta. Kali 0,5%. 0,5%. 10 juta ya? 10 juta. Iya. Dari 200. Cuman bayar 10 juta. iya. 10 juta Pak? Iya. 10 juta Oh. dari 200. Gampang lah. Bayar. Ya kan, kalau kita sih nganggapnya kalau di pajak sih pinginnya ya, kalau kita kan ada biasa ya, kalau saya kadang-kadang kalau tentang pajak kemudian juga bicara sama teman-teman dari perbankan, Ya. udah nggak usah mikirin dulu bagaimana cara bayar pajaknya, tapi mikirin dulu bagaimana ngembangin usahanya. Iya. Kalau bisa ngembangin usahanya berkembang, nah berarti kan bisa bayar pajak kan gitu. Oh, gitu. Kalau udah mikirin pajaknya dulu, usahanya udah dipikirin, Jadi nah, tadi kembali lagi kan sulit jadi. Iya. Bener sulit. terus Oke. jadi takut lagi. Ah. Enggak takut itu sebetulnya. Oke. Jadi itu ya antara batasan 500 juta itu ya itu, ya kan? Kemudian ini Pak, jika pelaku usaha itu yang omsetnya baru mencapai 500. Nah, terus ngelapornya tadi kan kita sudah bahas. Nah, dari dia ngitung-ngitung 550. Nah, dia ngelapornya ini gimana? Bayarnya dulu mungkin. Bayarnya dulu nih. Bayarnya dulu tuh tiap bulan. Setiap bulan, akhir bulan kita hitung omset kita berapa. Akumulasi dari misalnya dari Januari sampai sekarang misalnya bulan Maret, Mei misalnya. Masih di bawah 500 ya belum ada pajak dibayar. Oh gitu. Misalnya sudah sampai 600 baru 100 jutanya dikalikan setengah persen. Oh gitu. Dia bayar di akhir bulan berikutnya, tanggal 10 bulan berikutnya dia bayar. Bulan berikutnya lagi Juni bayar lagi. Terus di bulan Agustus omsetnya turun. Tetap kan akumulasi dari Januari. Oh, akumulasi dari Januari. Oh, sudah lewat 500 ya? Oh, iya. Dan omsetnya juga dihitungnya per bulan ya. Omset per bulan. Bisa jadi kan omsetnya begitu di atas 500 bisa naik, bisa berdasarkan Begi- kondisi penjualan pada Begitu Januari omset masih 350 nih. Iya. Belum bayar. Belum ada. Terus Februari 550. Berarti 50-nya aja. 50 dibayar. Terus bulan berikutnya Maret 100 juta, ya dari 1 juta langsung. Kali setengah persen. Kalau sudah setahun pelaporannya Laporannya melalui SPT tahunan. SPT tahunan. Surat pemberitahuan tahunan, Mm-mm. PPh-nya dia laporkan. Paling lambat 31 Maret. Nah, dia melaporkan semua omsetnya berapa, Gitu. sama PPh yang udah dibayar berapa. Iya. Nanti cara melaporkan seperti itu. Nanti disampaikan ke kantor pajak. Gitu. Kantor pajak Balikpapan. Iya. Ya, kan kita Daftarnya bikin nggak Balikpapan. Nah, yang nontonnya kan semua Pak. Semua ada. Jadi kantor pajak ya kalau misalnya dulu Ya, pasti kantor pajak. atau misalnya kalau bingung ya konsultasi ke kantor pajak terdekat. Ya, nanti kan enak. Nah, itu tadi yang udah bayar. Iya. Tapi ada yang nggak sembunyi-sembunyi nih Pak. Gimana? Iya, kalau di pajak kan pertama bicaranya adalah ngomongnya tentang kalau sistem perpajakan kita kan self assessment ya. Iya. Jadi dari proses awal sampai terakhir untuk sampai dengan pelaporan itu diserahkan semua ke wajib pajak. Dianggap benar dulu lah. Gitu. Jangan benar. Kalaupun udah lapor ya berarti nanti adalah namanya masuk ke proses pengawasan. Kalau proses pengawasan tuh ditegur dulu, saya sama dihimbau dulu, Mas ini tolong kemarin kan kayaknya ada usahanya nih, kayaknya belum dilaporkan di SPT tahunannya. Tapi misalnya kalau belum lapor, kayaknya belum lapor nih SPT tahunannya dilaporin dulu. Gitu. Nanti kalau sudah biasa kan kalau proses pendekatan dulu secara baik-baik, dan nanti terakhir baru yaitu proses penegakan hukum. Tapi kalau penegakan hukum itu proses paling akhir, kan nggak mau misalnya pendekatan dulu. Kadang-kadang wajib pajak, aduh nggak ada uang nih, ya udah bayar dulu berapa. Yang penting ini dulu kewajiban perpajakannya jalan dulu kan. Berarti kantor pajak sendiri sudah memiliki data badan usaha di satu kota tersebut ya? Iya. Kita punya data dari pemerintah daerah, dari mana-mana, dari bank juga semua. Dan dia punya pinjaman, data dari bank juga masuk ke kami. Nah, kita pengawasan kita cross check nih. SPT-nya, surat pemberitahuannya betul nggak? Oh ternyata belum nih, oh nggak sama datanya. Kita himbau dulu, kita persuasif dulu untuk membetulkan SPT-nya, membayar pajaknya. Kalau tidak, tadi yang kata Bapak ada yang sembunyi atau ada tiga sebetulnya. Ada yang belum tahu, dia belum tahu sebetulnya kewajiban pajaknya belum tahu. Ada yang pura-pura nggak tahu. Ada yang nggak mau tahu. Nah, jadi ada tiga jenis pelaku usaha. Karakteristik ya. Nah, kalau yang belum tahu kita dipersuasif,
dan kita bisa sosialisasi gitu kita supaya lapor kalau dia niat baik kan pasti akan mau. Iya. Nah tapi yang pura-pura nggak tahu nih tadi ada penegakan hukum, mulai ada sanksi-sanksi yang dikenakan. Kalau yang benar nggak mau tahu ini, kita ada penegakan hukum lebih keras lagi, penyidikan sampai pidana. Sampai didatangin jaksa. Iya, polisi. Ya kita jangan sampai. Iya, jangan sampai. Sampai 3 jangan sampai. Jadi ya itulah, bayar aja, terus itu gampang kok. Ya kita pahami dulu. Ternyata nggak sulit, maka kita bisa membayar dengan sukarela. Gitu. Dan untuk konsultasi itu biaya konsultasi gratis atau? Gratis ya. Gratis. Semua jenis pelayanan di kami gratis. Layanan. Tidak dipungut biaya. Oh gitu. Ya, takutnya nanti kayak konsultasi ke mana-mana kan? Tahu mah? Kalau pajak enggak ya. Tapi Bener, memang ada jasa-jasa konsultan pajak ada. Ya. Kalau yang di swasta ada. Oh ada. Mungkin. Nah itu mungkin ada berbayar memang kan jasa penjual jasa. Tapi kalau kantor pajak sendiri tidak ada biaya. Ya Bu, selain harus datang ya juga ada sebenarnya layanan untuk konsultasi lewat telepon juga bisa. Kering pajak 1.500 200. Atau bisa juga misalkan ke telepon ke biasa kalau sekarang tuh karena semua serba online. Itu kita nyari di kantor pajaknya yang kita dekat sini, telepon aja dari telepon bisa nyari nomornya di mana. Di internet banyak kan gitu dari internet. Atau bisa juga buka di website juga ada di pajak.go. Tadi itu ada untuk layanan konsultasi. Website juga ada di situ. Dan sekarang ada aplikasi juga. Iya, M-Pajak. M-Pajak. Nah, saya udah download tuh Pak. Terima kasih Pak. Iya, itu berarti bahkan pengusaha yang belum punya NPWP bisa download aplikasi itu kan Pak ya? Nah, download aplikasi itu masukin KTP apa segala macam data. Udah. Sekarang juga kan kalau mau daftar NPWP juga nggak usah datang ke kantor pajak, nggak usah. aja sudah bisa. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari konsumen. Dia atau mungkin dia pernah mendengar atau pernah tahu. Jadi untuk pajak restoran itu untuk orang yang makan di tempat atau untuk orang yang take away kan namanya juga pajak restoran. Kalau take away kan nggak makan di restoran. Nah, tapi begitu take away ada juga di situ pajak restorannya. PB1 pajak pembangunan 1. Iya. Nah, itu sebenarnya harusnya masuknya ke negara atau ke daerah juga atau memang itu perlu kah? Jadi kalau di undang-undangnya undang-undangnya itu memang terkait sama undang-undang retribusi ya. Itu disebutin sih sebenarnya jelas Mas. Baik itu yang makan di tempat maupun dibungkus yang dibawa pulang itu dianggap sebagai retribusi. Jadi masuknya PB1. Tinggal itu tadi Mas. Belinya di restoran atau di rumah makan. Jadi dia tetap nanti dapatnya PB1. Walaupun kan saya bayarnya enggak makan di tempat gitu tetap dia dapat PB1 karena dia bukan pajak atas layanan, tapi pajak dia belanja di situ kan ya. Gitu. Pajak atas konsumen dia di situ. Sama kayak kita baju ya, beli baju kan sebenarnya karena ada PPN ya, pajak pusat ya. Kan kita bawa pulang ini kan, kita langsung pakai di tempat. Tetap juga kan di mana-mana kita pada saat beli langsung termasuk sama PPN-nya kan ada di situ. Maka jadi pajak atas konsumsi. Jadi gini, sebenarnya pajak atas konsumsi yang tadi Pak Agus bilang itu kalau konsumen mengkonsumsi suatu barang, itu kalau pajak pusat namanya pajak pertambahan nilai (PPN). Tapi kalau khusus untuk makanan, itu masuk ke daerah. Khusus untuk jadi pajak makanan restoran itu masuk ke daerah. Khusus itu aja. Kalau dulu memang terjadi beririsan. Jadi kadang masuk pusat, kadang masuk ke daerah. Tapi sekarang udah diatur bahwa yang pajak restoran, pajak makan itu masuk ke daerah. Nah itu sebenarnya pajak atas konsumsi. Jadi yang dikenakan yang menanggung adalah konsumen sebetulnya, bukan pengusahanya sebetulnya. Jadi itu sebenarnya tidak merugikan pelaku usahanya. Yang dikenakan pajak atas usaha dia, tapi konsumen yang menanggungnya. Konsumen yang menanggung. Jadi kalau beda dengan tadi yang 0,5% tadi, itu pengusaha yang nanggung. Itu pengusaha. Karena penghasilan saya sebagai pengusaha saya harus bayar 0,5%. Gitu. Tapi kalau pajak restoran konsumen. Dikenakan atas jasa layanan restoran tersebut. Salah dengar berarti itu orang itu tadi.
Berarti memang harus dibayar itu ya untuk pajak itu. Apalagi memang restoran yang membayar pajak. Nah, kalau misalnya restoran itu nggak bayar pajak tapi dia minta pajak. Gimana? Restorannya nggak bayar pajak tapi dia minta pajak. Nah, itu diurus, Pak. Itu nanti tidak pidana nanti. Pidana. Artinya tidak pidana karena itu ada penggelapan uang orang lain kan gitu. Pajak orang lain, pajak konsumen maksudnya. Iya. Tapi dia nggak sudah dia pungut. Nggak disetor. Berarti ada penggelapan di situ. Maksudnya unsur pidana. Oke, jadi ya memang lebih enak yang bener ya, Pak ya. Lebih enak yang bener, nggak perlu sembunyi-sembunyi, jalan usaha enak, pasti maju. Oke, ini ada lagi, Pak. Bang mau tanya, untuk pelaku usaha perorangan yang menggunakan rombong, tenda dan lain-lain, nah, yang dimana tempat usahanya bisa berpindah-pindah tempat, apakah diharuskan juga membuat perizinan tersebut dari Ibnu Hajar? Oh, ini perizinan sih? Iya. Kalau itu masuknya ke pajak daerah kali ya. Ini masuknya ke pajak daerah ya? Ah, berarti ke Dispenda tempatnya. Nah, oke, ke Dispenda ya, buat Mas Agus ya. Dari Mas Agus maksudnya. Mas Agus bilang ke Dispenda. Pajak yang diberlakukan DJP untuk UMKM dan pajak restoran 10%. Ini apa nih, pertanyaannya atau pernyataannya? Ya mungkin gini kali Mas. Ya, gimana Pak? Jadi kalau misalnya kayak tadi kata Pak Edin ya, misalnya kita beli kopi ya, ini satu. Nah, ya. Beli kopi biasanya harganya 20.000. Nanti kalau kita sebagai konsumen kan bayarnya 22.000. Iya. 20 adalah harga kopinya, 2.000 adalah tadi PB1 retribusi. Yang bayar adalah siapa yang beli. Berarti yang nanggung ada si pembeli. Dengan cara gimana? Bayar 2.000-nya atau atas PB1-nya melalui si penjual. Iya. Penjual nanti ngumpulin setorkan. Ya. Kemudian dari sisi si penjual, masa dia pajaknya adalah atas penghasilannya berapa, 20.000 nih tadi. Gitu. Jadi memang dari dua sisinya kena, yang satu adalah pajak atas konsumen, dan satu dikenakan adalah pajak atas penghasilan atau penjualan atas kopi ini tadi. Oh gitu. Oke. Tuh, kira-kira ada yang perlu lagi Pak disampaikan untuk para pelaku usaha? Ya, pelaku usaha mungkin kenal dulu dengan pajak itu. Jangan dihindari, karena dia akan bersentuhan terus sebagai pelaku usaha, pasti akan bersentuhan dengan pajak. Dipahami, dikenali, dipahami, kemudian baru tidak takut lagi, tidak akan cinta dengan pajak. Tidak jadi nggak dibohongin lagi sama orang lain, sama mungkin oknum atau orang lain yang mengaku ditakut-takutin tentang pajak. Udah tahu ilmunya kan, udah cuman. Karena kalau udah kebiasaan dengan berurusan dengan orang-orang pajak itu, ya kita banyak kenal orang pajak, nggak usah takut, ya kan? Biasanya memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan gundah gulananya si pengusaha ini kan. Pak, nanti jangan begitu, gini, mending bayar ke saya aja. Gitu. Karena belum tahu pajak, makanya harus tahu pajak. Oke, Mas Agus? Ya, kalau saya sih gini, benar kata Pak Edin ya, kenalin dulu, jangan takut, jangan takut. Beda kalau karena kan ke kantor pajak itu kayak hal yang sudah enak, tempatnya juga nyaman. Coba pelajarin, gimana sih cara menghitung pajak atau cara KWP, karena pajak ini nanti juga bermanfaat bagi pengembangan usahanya. Iya. Kemudian pesan saya sih jangan gini kalau bicara, kalau bisa jangan takut, nggak usah mikirin dulu tentang pajaknya gimana, tapi pikirin dulu tentang pengembangan usahanya dulu. Nah itu kan kata saya bilang, pengembangan usahanya dulu jalan. Kalau ada pengembangan usaha jalan, semua kan ada kemauan untuk bisa, atau kemampuan untuk membayar pajak. Jadi kalau saya doain semoga bayar pajaknya semakin mahal, semakin besar. Karena nanti dampaknya, berarti omsetnya juga semakin besar. Makin banyak juga pemberian ke negara, makin banyak juga nanti pendapatan dari negara kita. Pasti kembali ke kita. Nah, satu lagi, jenis layanan pajak tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Ke kantor pajak jangan takut ada biaya apa nggak ada. Gratis semuanya. Oke. Itu. Jangan takut bayar pajak. Nah, teman-teman Borneo Press, itu tadi penjelasan dari pajak, dan nggak usah takut, konsultasi gratis. Makin banyak bayar pajak berarti makin maju usahanya. Terus jangan lupa kalau lewat Gunung Bakaran mampir di Kopi Ria.
pas di depan Taman Makam Pahlawan Dharma Agung Balikpapan. Oke, terima kasih.